Yuk guys, baik lagi di Uki Kelvin Official. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Nah, bikin geram kita semua guys. Gue yakin kepada para donatur, donasi ya, para donasi yang sudah mengirim transfer uang buat Agus, pasti ada rasa penyesalan. Pasti ada rasa penyesalan. Kenapa? Karena pada ujung-ujungnya buat bayar hutang, buat dibagi-bagi. Gue yakin cuma mereka nggak speak up aja di publik ya. Kalau dikumpulin video kumpulan mereka bikin semua video-videonya itu ya, penyesalannya itu pasti gue yakin banyak banget ya. Aku aja nggak transfer ya, nggak ini karena aku nggak ada rasa iba waktu kejadian dia ini tuh awal-awal kasus ini dia. Kayak rasa aneh gitu guys. Kenapa sih dia bisa disiram gitu ya? Kalau nggak ada masalah pasti ini itu ya guys ya. Nah, ini ada beberapa video cuitan dari netizen, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Kita lihat asli Agus kenapa hingga disiram, sakit aja segini tajamnya lidahnya, astagfirullah ya. Jadi ini istrinya, kamu sabar ya. Kamu nggak pernah punya niat materialis meninggalkan Agus, memorotin Agus, nggak ada ya? Nggak ada niat Ya. sedikit. Tidak ada niat sedikit. Begitu semua saya bela Ya, bela. dan orang tua saya. Saya Nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya. Saya orang sakit. Saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana? Maka itu tidak ada kalimat itu. Nah, pada kesempatan ini, Novi kita minta diaudit yayasannya. Apa motivasi dia mengatakan bahwa sumbangan buat yayasan dan buat Agus? Tiba-tiba Agus dipermalukan dengan cara-cara, lu dikasih uang tuh pergi BPJS, sehingga orang menghina Agus, orang muji Agus, padahal uangnya masih ada, masih utuh. Dan bagi yang nggak nyumbang, jangan sembarang ngomong ya. Tapi bagi yang nyumbang juga, kalian jangan menghina. Karena uang kalian ada di yayasannya Novi. Saya boleh ngomong sedikit? Oke, silakan. Jadi buat Bu Novi jangan memberi statement ke masyarakat negatif yang belum benar kesimpulannya. Kasihan Mbak orang yang nyumbang ke saya. Kalau saya aja sebagai orang yang nyumbang dibuat seperti itu, gimana rasanya? Kasihan yang akhirnya kita jadi pahala, jadi kita berprasangka buruk bagi yang penyumbang, kan kasihan. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ini kan namanya buat masyarakat mengiring saya itu. Sekarang bukan lagi masalah Novi dengan Agus, tapi Novi dan hukum. aduh rasa. Aku Aku takut. Mbak takut. Silvi, apakah boleh uang donasi nanti saya pakai untuk pulang kampung ke Jonggo untuk biaya hidup, poya-poya, shopping di sana? Agak lain kok ya. Itu buat berobat, biar sembuh. Mata lu mau lihat lagi nggak? Kenapa sih? Kok Halo semua, belajar dari kasus open donasi, yaitu yang dilakukan oleh Teh Novi untuk korban penyiraman air keras saudara Agus. Jadi menurut saya sebenarnya ada blunder di awal, di mana ketika kita ingin melakukan penggalangan dana atau donasi yang dilakukan oleh para donatur-donatur, itu sebaiknya kita menggunakan rekening satu pintu melalui yayasannya Mbak Novi. harusnya si awalnya Kan rekeningnya pribadi. saudara Agus, sehingga yayasannya Mbak Novi itu bisa memonitor berapa total dana yang masuk, lalu dilaporkan secara terbuka kepada para donatur-donatur, di mana penggunaannya pun sesuai dengan peruntukan di awal. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan, biaya rumah sakit, mungkin transport ke rumah sakit, itu semua bisa dilaporkan secara rinci. Dan pihak korban itu, saudara Agus, bisa melakukan pengajuan pada saat ingin melakukan pengobatan, berobat ke dokter, itu tinggal minta ke yayasannya Teh Novi. Sehingga dana-dana itu semua akan sesuai penggunaan atau peruntukannya untuk biaya pengobatan Mas Agus. Jangan jadi sampai seperti ini sekarang, ketika dana masuk ke rekening pribadinya Mas Agus, lalu Mas Agus bingung menggunakannya, akhirnya untuk
bayar ini, bayar itu, melunasi hutang rumah dan sebagainya. Itu sehingga jadi permasalahan yang besar. Jadi saran saya sekali lagi, jangan sampai niat baik kita untuk menolong seseorang akhirnya menjadi ambyar. Ambyar dalam arti tidak sesuai dengan niat awal kita. Untuk itu, kita yang harusnya lebih cerdas ketika melakukan penggalangan donasi harus transparan, ada lembaga atau yayasan yang mampu memonitor di mana dana itu masuknya berapa, lalu penggunaannya adalah sesuai dengan tujuan awal penggalangan donasi itu. Ya, jadi kan kasihan nih Mas Agusnya, dia udah sakit, dia udah divonis mungkin tidak bisa sembuh untuk matanya yang mengalami kebutaan. Tambah lagi komen-komen netizen yang memojokkan Mas Agus dan keluarganya, akhirnya tidak menjadi support system untuk kesembuhan beliau. Oke, sekali lagi. Benar. Yang dari yayasan itu 35 juta doang, yang lain masuk ke rekening Agus. Itu milik Agus. Mbak atau Mas di belakang akun berentas badai, semoga kalian gak kena badai ya hidupnya. Yang dari yayasan itu 30 Ini juta ya doang. Mbak atau Mas di belakang akun yang komen ini. Kalau saya lihat ya dari komentar Mbak atau Mas ini, yang dari yayasan itu 35 juta doang, yang lain masuk ke rekening Agus, itu milik Agus. Itu tuh seakan-akan kayak gini. Yang dari yayasan itu cuma 35 juta doang. Jadi yayasan itu cuma berhak atas uang donasi 35 juta doang, karena yayasan cuma ngasih 35 juta doang. Yang lain itu langsung ke rekening Agus. Jadi yang lain itu milik Agus, terserah Agus mau ngapain. Benar gak? Itu kan maksud lo? Mbak atau Mas gak kayak gitu. Dari awal yang bantuin Agus, yang sounding ke orang-orang, bahkan ke Denny Sumargo yang menjadi wadah untuk si Agus ini muncul dan orang-orang itu berdonasi, itu adalah Novi. Dan Novi itu bersama yayasannya untuk nge-backup si Agus ini, untuk ibaratnya menjadi tamengnya si Agus ini. Yang mana otomatis kalau misalnya pun ada apa-apa tentang uang donasi dan lain-lain, mereka, Novi dan yayasannya ini bertanggung jawab akan hal itu. Jadi dia tuh bukan bertanggung jawab sama uang 35 juta doang yang dikasih sama yayasannya, enggak, tapi uang semua orang yang masuk ke rekening Agus langsung itu juga tanggung jawab dari yayasan. Kalau misalnya ada terjadi apa-apa, kalau misalnya ada penyelewengan dan lain-lain, yayasan dan Tenovi ini juga ikut bertanggung jawab. Kenapa? Makanya, nih orang-orang yang komen-komen kayak gini, gue selalu bilang, tonton semua podcastnya secara lengkap. Dari awal Novi dan yayasannya itu dimintain tolong sama Agus sekeluarga untuk bantuin mereka. Agus selalu minta-minta ke Novi untuk, teh tolong secepatnya. Bener, Agus mau ada dirawat, videonya. Agus mau ini, Agus mau itu. Dan Agus tuh ngasih pressure ke Novi ini untuk, tolong dong cepetan, terserah gue pengen dirawat tanpa asuransi biar gue bisa lihat lagi. Jadi walaupun tidak tertulis, Novi dan yayasannya itu bertanggung jawab sama kasusnya si Agus ini, sama donasinya si Agus ini. Kalau misalnya ada apa-apa, dia yang kena sama Dinsos, yayasannya bisa dicabut, kredibilitasnya dia bisa hancur. Tuh. Makanya gue bilang kalau ngikutin kasus itu jangan setengah-setengah dan jangan Dari membuat nol. provokasi kiri kanan. Netizen marah, itu ada sebabnya. Benar. Kalau komentar lu kayak gini yang ada lu diketawain asli dah. Sebelum orang lain ngetawain lu, gue ngetawain lu duluan asli. Benar ya. Menurut kalian gimana nih? Yang jelas masih Agus ini nggak tahu diri ya, nggak tahu balas budi gitu ya. Nggak heran sih dia. Mungkin sehari-hari juga gitu guys. Dalam bekerja dia mungkin banyak tingkah gitu. Makanya seperti kelakuannya ya. Seharusnya sih kita wawancarai teman-temannya di kantornya gimana ya sikapnya si Agus sehari-harinya gitu guys. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.